Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini, mahasiswa baru Universitas Andalas dengan NIM 2310842029 dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2023, Satya Swastika Naraya, dari kelompok Bakti 35 Malware. Teman-teman, pinjaman online atau pinjol seringkali menjadi jalan pintas bagi masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat, terutama dalam situasi yang sulit. Pinjaman online sendiri merupakan fasilitas peminjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring dengan menggunakan sistem yang virtual. Saat ini aplikasi pinjaman online sangat banyak beredar, bahkan secara ilegal. Lalu apa saja faktor yang dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal? Seorang bisa terlibat dalam pinjaman online secara ilegal, itu mungkin saja karena latar belakang ekonomi mereka, terutama ekonomi menengah ke bawah. Hal lain yang menyebabkan seseorang bisa terlibat dalam pinjaman online ilegal adalah mungkin karena kebutuhan yang mendesak atau ingin meniru gaya hidup orang lain yang berlebih-lebihan, atau mungkin juga karena kurangnya pemahaman dan literasi tentang pinjaman online yang baik dan benar. Mungkin ada juga beberapa dari masyarakat yang terpengaruh oleh pinjaman online secara ilegal yang konon katanya diiming-iming akan menjanjikan pinjaman yang lebih baik atau bahkan bisa meminjam lebih banyak daripada pinjaman lainnya. Kemudian, apa saja dampak negatif dari pinjaman online secara ilegal? Dampak negatif dari penggunaan pinjaman online secara ilegal dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya, yang pertama, memperburuk kondisi keuangan. Banyak orang-orang yang melakukan pinjaman online secara ilegal hanya karena ingin untuk membeli kebutuhan yang bahkan tidak perlu mereka beli. Sehingga karena sikap hedonisme dari beberapa orang tersebut membuat mereka jadi lebih banyak terlilit oleh hutang. Yang kedua, tingginya suku bunga. Suku bunga yang diberikan oleh pinjaman online biasanya lebih besar daripada pinjaman lainnya. Hal ini disebabkan karena pada saat kita meminjam kepada pinjaman online, terutama pinjaman online ilegal, kita tidak memberikan atau kita tidak diminta jaminan apapun, sehingga suku bunga yang nantinya diminta ketika kita sudah meminjam akan lebih besar. Yang ketiga, adanya penipuan dan pencurian identitas diri. Pengguna pinjaman online biasanya memberikan identitas diri baik berupa nomor kartu kredit, nomor identitas diri, sehingga banyak dari mereka yang kehilangan identitas diri, bahkan identitas diri mereka sampai disalahgunakan oleh pihak pinjaman online ilegal. Dampak negatif selanjutnya adalah adanya denda dan biaya tambahan. Dalam beberapa kasus, seseorang yang melakukan pinjaman online, apabila mereka telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda dan biaya tambahan. Sehingga hal itu mengakibatkan mereka lebih banyak terlilit hutang dan tidak bisa memenuhi perekonomian mereka karena terus-menerus terlilit oleh hutang yang tidak dibayar-bayar. Cara menghindari agar kita tidak terlibat ke dalam pinjaman online adalah kita harus meningkatkan literasi dan pemahaman kita mengenai pinjaman online yang ada. Jangan sampai kita terlibat ke dalam pinjaman online yang nanti akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Selain itu, untuk membedakan pinjaman online secara legal dan ilegal, kita bisa melihat di aplikasi Play Store. Apabila pinjaman online tersebut sudah legal, maka akan ada logo OJK pada aplikasinya. Dan kebanyakan pinjaman online ilegal tidak menyediakan aplikasi khusus untuk kita mengakses pinjaman tersebut.
Namun kita tidak perlu takut akan hal itu. Jika kita terlanjur melakukan pinjaman online dan kita mendapatkan teror atau ancaman, kita bisa melaporkan kepada Kominfo, polisi, ataupun OJK, serta pihak-pihak yang berwenang dalam kasus tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pinjaman online secara ilegal. Mari bersama-sama kita menolak pinjaman online demi kenyamanan dan keamanan diri kita sendiri. Saya Putri Andini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.